Pemirsa, kita akan bergabung dengan pengacara dari Gatot Pujo Nugroho, Bapak Rasman Arief Nasution, yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Pak Rasman, selamat malam. Halo Pak Rasman. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Rasman. Dengan ditetapkannya Pak Gatot Pujo Nugroho bersama istrinya Evi Susanti sebagai tersangka, langkah apa yang kemudian dilakukan oleh kuasa hukum selanjutnya? Saya terus terang ya, agak aneh gitu ya. Karena tadi saya menyaksikan di media juga, di salah satu TV swasta, bahkan reporter yang ada di KPK itu menyatakan belum dapat konfirmasi yang pasti dari pimpinan KPK. Jadi idealnya KPK ini kalau dia mengumumkan seseorang menjadi tersangka, itu diumumkan secara resmi formal. Kan mereka rajin press conference. Kenapa sekarang kok jadi informasi beredar seperti ini gitu loh? Artinya menurut Anda ini aneh kemudian karena tidak ada pernyataan resmi atau semacam press conference dari KPK? Iya, karena kalau mereka membuat pernyataan resmi, kita akan jawab secara resmi, kan gitu. Ini kan tidak ada pernyataan resmi, ya kita juga akan sulit nanti berandai-andai, kan tidak nyaman gitu loh. Jadi saya minta KPK ya press conference umumkan gitu, karena kan ada upaya hukum lain yang harus kita lakukan gitu. Baik. Lantas sejauh ini kemudian akan seperti apa Pak? Karena kan juga sudah ada penetapan status tersangka begitu dari KPK. Ya, saya tentu kalau nanti sudah ada pengumuman yang resmi dari KPK, tentulah kita akan lakukan upaya hukum. Yang pasti salah satunya adalah upaya pra-peradilan. Karena saya menemukan banyak kejanggalan dalam penetapan status ini gitu. Ya. Dasar kemudian KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka pastinya sudah ada alat bukti begitu ya Pak ya. Sejauh ini kemudian tidak juga seperti itu. Buktinya Pak Budi Gunawan, kemudian Pak Hadi Purnomo. Saya yang paling pasti saya akan lihat nanti tentang status penyidik, apakah mereka masih berhak menyandang sebagai penyidik atau tidak gitu. Artinya sejauh ini kemudian sebenarnya dari pihak kuasa hukum tidak menyangka kemudian bahwa Pak Gatot setelah menjalani pemeriksaan selama 14 jam ini akan ditetapkan. Saya sebenarnya sudah sangat menyangka. Saya kan sudah menduga karena KPK kan melakukan pemeriksaan itu kan tentu tidak bermain-main, karena kalau itu mereka lakukan dengan serta-merta tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang lain, itu kan mereka juga harus cermat. Oleh karena itu maka ya upaya hukum yang saya lakukan dengan tim adalah melakukan upaya hukum pra-peradilan. Baik, sejauh ini upaya hukum pra-peradilan itu termasuk nanti sudah bertemu langsung dengan Pak Gatot ataupun Ibu Evi begitu? Saya baru berkomunikasi dengan Ibu Evi by phone, dan dengan Pak Gatot belum, karena Pak Gatot sedang berada di Kisaran, Sumatera Utara. Sejauh ini komunikasinya seperti apa Pak yang disampaikan oleh Pak Gatot sendiri Pak? Pak Gatot saya belum komunikasi, beliau sedang di Kisaran, Sumatera Utara membuka musabaqah tilawatil Quran. Sedangkan Bu Evi tadi baru mendapat info, kami kontak, terus saya katakan bahwa kita lihat dulu sprindiknya. Nah dari sprindik itu nanti kita bisa mengambil langkah hukum. Tapi pasti kita akan lakukan langkah hukum cepat gitu ya. Dalam hal ini kemudian langkah hukum cepat itu yaitu kemudian mengajukan sidang pra-peradilan begitu ya Pak ya? Iya, ada aspek itulah salah satunya gitu. Baik, terima kasih Pak Rasman Arief Nasution sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 News Channel.